aduh Tuhan, capek hidup nggak tahu mau ngapain gitu ya. Iya. Kenapa harus aku gini nggak punya tujuan ini? Kayaknya Tuhan juga kesel ya ngeliat aku hidup gini. Mending aku silet tangan aku sendiri. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di apa sih channelnya namanya? Di sini, Ganbate. Di channel Ganbate. Iya, channel kita tuh namanya Ganbate. Ini podcast pertama kita. Terrandom sih. Iya, random banget. Kita adalah 2 orang anak kos. Bisa dibilang anak rantau ya. Betul sekali. Terus? Pokoknya ini podcast pertama karena awalnya kita tuh cerita-cerita dari sering cerita dan terus kepikiran buat bikin podcast. Iya, kenapa enggak dibikin podcast? Kita kan nggak tahu dari cerita kita ada yang bermanfaat atau ada yang bisa diambil manfaatnya oleh kalian atau bahkan oleh kita sendiri. Apa ya yang kita bicarain? Ya namanya juga random, ininya aja lah ya, sebunyinya aja. Ya, mulai dari mana? Apa ya? Cerita dong tentang susah senangnya mana yang lagi di suatu situasi sekarang, dimana jadi anak kos yang dimana teman-teman kita tuh udah pada pergi ke kampung halamannya masing-masing. Oh iya bener. Di sini jadi kita tuh di sini bertiga ya. Aku, kamu, sama 1 adik tingkat. Iya. Cuma ya yang dekatnya kita berdua gitu ya. Terus teman-teman kita yang dekat juga sama kita, si S di kampung halamannya udah ke rumahnya, nanti balik lagi tanggal 6 katanya. Iya. Terus si S juga dia sakit jadi harus balik ke rumahnya, terus gak tahu kapan balik lagi ke sini. Terus biasanya rame kan, terus pada ke kampus, pulangnya pada ke sini. Tapi terkadang kalau rame juga kayak kesel gak sih? Iya. Ih anjir banyak orang. Kita butuh me time. Iya, kita butuh me time. Privacy. Bener. Tapi pas di saat kita berdua kayak gini, pengen ada teman. Iya. Jadi sepi. Jadi nggak puguh gitu. rasa teh ya. Ngerasa kayak aduh kesepian. Tapi jujur orang pernah berdoa kayak gini sama Tuhan. Ya Allah, jangan biarin aku sendirian, jangan biarin aku kesepian, jangan biarin aku ngerasa kekurangan, tapi jangan juga kasih orang-orang di sekeliling aku orang-orang yang tidak tahu diri gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya biasanya yang itu nyebelin gitu. Iya, maksud aku teh ya aku pengen rame gitu, pengen banyak orang, pengen ada teman, tapi pengen si orang-orang itu teh pada tahu diri gitu. Ngerti gak sih? Iya sih, benar. Ya yang aing ngerasain sekarang mah ya pengen banyak temen, itu dia gak mau ngerasa kesepian, gak mau ngerasa kekurangan, tapi pengen bener-bener teman-teman yang di sekeliling orang itu teman-teman yang tahu diri gitu. Jadi gak bikin stres juga gak sih ke kita? Gak tambah kita ngerasa kayak jadi beban, kesel, tambah pikiran. Iya. Nanti jadi ansos lagi kita ya di kamar. Iya, apalagi mana seminggu ini ansos anjir. Selalu aing ansos. Nggak tahu kenapa kayak butuh me time, healing. Tapi itu kayak banyak gini, kayak tugas proposal yang nunggu aing buat aing kerjain gitu. Asli. Kita tuh di sini semester akhir ya. Semester akhir, jadi kita tuh ada proposal buat tugas akhir. Sebenarnya tugas-tugas lain proposal juga banyak anjir. Cuma ya gimana ya? Kita tuh ngerasa gabut, padahal banyak yang harus dikerjain. Bener gak sih? Kayaknya kita udah muak dan capek ya sama kehidupan ini. Sampai berpikir apakah aku salah jurusan? Iya. Tapi sangat terlambat untuk ngomong demikian. Kalau udah tingkat akhir banget nih. Asli. Tahun ini juga kita lulus guys. Amin, doain guys ya. Semoga bener-bener lulus. Amin. Bulan Juni sidang. Terus kapan kita wisuda? September Oktoberan lah ya wisuda. Kayak aduh ya ampun. Kerjaan kita tiap hari kok nggak nonton drakor, tidur. Rebahan. Iya, rebahan. Terus keluar cari makan, sekali tidur lagi. Cuman beberes kosan. Asli. Buat cuci baju, cuci piring. Asli. Ya. Bahkan kita aja
ketemu kalau cari makan doang kan. Kalau lagi makan, bener gak sih? Kalau lagi makan terus cerita kalau lagi makan. Juga kita bisa cerita karena habis makan. Iya, abis makan kita cerita. Bisa ngomong karena ada asupan. Iya benar sekali. Bingung banget Asli. kayaknya kita tuh lagi fase Apa cari sih jati namanya? diri. Iya, kuartal life crisis disebutnya, bener gak sih? Itu apa sih, Gan? Gak ngerti. Gak ngerti yang juga. Mungkin karena kita tuh mana umur 20 kan? Dari 2001, orang juga umur 20. Terus kata orang-orang emang umur 20 itu banyak apa ya? Banyak kebingungannya. Lagi cari jati Karena diri. dari remaja menuju dewasa kali ya. Iya. Kayak terlalu memikirkan masa depan gak sih? Terlalu capek sama hidup gak sih? Asli, terlalu capek. Ih anjir. Dan cari tujuan hidup Betul. kita tuh apa sih? Betul. Iya, benar. Kayak kita tuh aing merasa gak berguna, useless gitu. Ngapain selama ini aing hidup? Aing udah ngasih apa ke orang tua aing? Itu Aing dia. udah ngasih apa ke keluarga aing? Asli. Terus beban juga gak sih kalau misalkan kita nanti udah lulus ya? Iya. Bentar lagi lulus, terus ya pasti beban harus cepet cari kerja, harus cepet punya kerja, bener gak sih? Iya. Kalau enggak tuh anjir, malu sama orang tua udah biayain, malu sama keluarga, apalagi sama tetangga-tetangga aja kalau balik ke kerja. Mantap itu omongannya. Pertanyaan yang banyak sekali itu ya nanti Asli. yang ditanya keluarga. Cuman gimana ya guys? Apalagi keluarga mana ya? Sangat Enggak sih, tajam dan semua pedas. keluarga yang juga pasti sangat tajam. Tetangga apalagi kalau di kampung ya. Iya benar banget ya. Tapi kalau di sini kita ngerasa tetangga kayak saudara nggak sih? Kalau di kampung saudara rasa tetangga. Tetangga rasa saudara, saudara rasa tetangga. Iya benar banget. Ya karena kita tetangga kos tuh sebaya semua. Iya. Jadi sepemikiran, terus apa ya? Topiknya juga nyambung. Karena emang merasakan hal yang sama. Ya kalau tetangga di kampung kita gak tahu kan, mereka udah pada tua-tua, gak ngerti sulitnya, stresnya kita. Beresin kuliah di sini anjir. Lu jadi kata orang tua aku di kampung. Aduh. Sabar ya, Bun. Mau pulang tapi belum sukses. Iya. Sukses dulu aja ya. Banyak ya. Kenapa ya semakin banyak, maksudnya semakin bertambahnya umur semakin banyak tuntutan ya. Terus ngerasa capek. Iya kayak bener. ngerasa capek banyak kerjaan. Padahal tuh gak ada yang aku lakuin. Ya ampun. Nothing to do. Gitu tidur aja kerjaan. Padahal sebenarnya banyak apa sih si to-do listnya yang harus kita lakuin. Padahal depresi sendiri ya. Belum mulai udah depresi. Iya bener. Kenapa itu guys? Kita itu kebanyakan mikir gak sih? Kayak aduh banyak banget. Kita tuh kayak sulit memulainya, harus dari mana, bingung gak sih? Tapi kalau udah mulai juga gak tahu sih nanti bakal beres atau enggak. Benar-benar. Apalagi ya? Ntar minum dulu. Apa ya yang mau dibicarain? Oh ya, sama kan kita tuh di umur 20 tahun ya. Sebenarnya kalau menurut aku mah setiap orang tuh merasakan hal yang sama apa yang kita rasakan. Seperti gimana nanti kalau misalkan kita habis lulus mau ngapain, terus beban juga pasti setiap orang ada beban yang kayak ada tuntutan dari keluarganya misalnya. Terus tuntutan harus ngebiayai adik-adiknya, tuntutan harus ini, harus itu, pasti ada lah ya di umur-umur kita. Cuma yang ngebedain kita sama orang lain itu adalah bagaimana cara kita, sikap kita dalam menyikapinya. Bener gak sih? Iya. Setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Gimana cara kamu menyikapinya aja? Kalau misalkan kita denger nih teman-teman aku cerita kayak gini kayak gitu, sebenarnya setiap orang tuh berat banget, punya masalah beratnya masing-masing. Cuma gak cerita aja. Takutnya kan kalau kita cerita juga nambah beban pikiran ke orang yang kita ceritain juga nggak sih? Iya sih, tapi harusnya mah cerita aja, gak apa-apa. Iya. Tapi ceritanya ke orang yang benar-benar kita kenal, yang benar-benar
bisa mendengarkan kita, yang bakal nge-support kita loh. Jangan sampai orang itu menyepelekan, menjatuhkan. Ya soalnya ada di mana fase kita maunya didengar ya, Betul. bukan cuman dinasehatin. Iya. Nasehatin juga ngeselin gini. Kita juga tahu ya harusnya ngelakuin itu, cuman ya gimana? Kita cuma mau didengar. Iya. Ingin plong aja gitu. Berbagi cerita. Berbagi cerita bersama di Pizza Hut. Anjir, random sekali ya. Terus kayak sekarang, padahal kita tuh ada ya harus ngerjain proposal, harus ngerjain tugas, malah bikin podcast aja. Nah itulah kegabutan kita guys. Kegabutan kita. Kita kayak kita nggak tahu mau mulai dari mana. Iya bener. Terus bingung juga ya. Iya. Kita tuh nggak tahu kalau kita ngelakuin setengah-setengah, nggak tahu karena kita memang udah sih udah capek hidup gak sih? ya sih guys, tapi kita nggak ada kepikiran buat Apa? ke hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya Ansos, depresi sampai mau ini gini apa? bunuh diri. Janjir. jauh Kayak anak SD. Iya disilet tangannya. Anjir. Aku pernah kepikiran gitu. Itu mah bipolar banget. Iya bipolar sih. Aku pernah kepikiran gitu kayak ya ampun useless banget hidup aing gitu kan. Terus aing aduh Tuhan capek hidup nggak tahu mau ngapain gitu ya. Iya. Kenapa harus aku gini nggak punya tujuan ini? Kayaknya Tuhan juga kesel ya ngeliat aku hidup gini. Mending aku silet tangan aku sendiri. Cuman pas mau nyilet kayak aduh sayang banget kulit aing. Aing nggak mau berbekas kulit cantik aing. Kulit cantik. Pede banget aing. Anjir. Iya ya. Bingung tujuan hidup. Padahal sebenarnya pada hakikatnya manusia itu hidup itu untuk mati. Iya. Untuk beribadah kepada Tuhannya. Iya. Tapi bingung kayak kita tuh pengen meraih kesuksesan kita di usia yang masih muda, ingin membanggakan kedua orang tua. Susah gak sih cari motivasi? Iya. Aku nonton kayak motivator gitu di YouTube. Tambah ngerasa kayak down banget, nggak bisa termotivasi. Iya, karena kata guru orang ya, karena motivasi yang benar-benar bakal melekat, yang tidak hanya sesaat itu, motivasi pada motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Misalkan kita dengerin Mary Riana atau Maria Teguh atau siapalah ya yang motivator, nonton film yang motivasi, nonton film, pasti sehari 2 hari atau sejam 2 jam inget besoknya dibawa tidur lupa lagi. Iya. Berantakan lagi tujuan hidupnya. Bingung ya. Sesaat. Sebenarnya motivasi dari diri kita sendiri tuh ada, seperti kita harus nyenengin orang tua, kita harus sukses, harus memperbaiki kondisi finansial keluarga. Tapi lama-kelamaan si motivasi itu menjadi beban gak sih? Kayak membebani hidup kita. Terus ya beban aja, berat anjir. Tapi mau nggak mau harus dilakuin kan. Banyak takutnya. Iya. Aduh, bakal kewujudin nggak ya, bakal kesampaian nggak ya, bakal bisa nggak sih aku ngatasin ini. Pusing gitu ya, terlalu banyak takut ya, takut ngecewain orang juga. Betul. Terus mulai dari mana? Tapi guys senang aja. Apa ya? Tenang aja, kita punya Tuhan. Punya Tuhan, punya orang-orang baik di sekeliling kita. Iya. Tuhan masih kasih kita orang-orang baik. Orang-orang yang ngedukung kita, orang-orang yang mengasihi kita, yang masih mau bantu kita. Kitanya aja yang nggak tahu diri nggak sih? Iya. Terlalu banyak ngomel nggak sih? Terlalu banyak ngeluh. Iya, nggak tahu. Kita nggak lihat sisi mana yang harus kita syukuri. Nah itu, kita tuh kurang bersyukur pada Tuhan. Iya, benar sekali. Kita tuh kurang bersyukur. Apalagi sekarang di zaman sosial media, banyak yang pamer kekayaannya kan. Kayak apa, kalau Pak Renald Kasali itu nyebutnya flexing, dimana zaman-zaman
memamerkan kekayaan untuk menarik-narik orang. Jadi kita tuh kayak tergiur, kayak down. Aduh, orang-orang udah pada sukses, kita masih gini-gini aja. Lulus lagi di TikTok belum. ya. Iya, apalagi banyak Ya orang-orang yang kaya tapi gak tahu kayak bener atau enggaknya mah. Glow up-nya. Jadi bikin insecure ya. Tapi Iya. katanya insecure bikin motivasi kan. Iya, tapi kalau kelamaan insecure juga stres. Iya sih, benar. Kayak lihat orang-orang yang cantik. Aduh, kok aku nggak secantik dia ya. Terus yang badannya body goals. Kayak, aduh aku pengen diet, aku pengen tinggi, aku pengen mancung kayak dia. Jadi bikin stres anjir akhirnya. Saya kebanyakan insecure. Iya. Padahal dia juga nggak tahu ya, yang kita ini juga mungkin insecure juga ke kita dari sisi mananya sih. Iya, bener. Iya, bener ya. Ya cuma kita terlalu banyak ininya. Terlalu banyak maunya anjir. Ya karena itu manusia nggak akan pernah puas. Betul. Sebanyak apapun yang kita capai, yang kita raih, gak akan pernah puas. Bener. Gimana ya? Tapi tujuan jadi motivasi nggak sih? Jadi ambisi Apa? buat terus supaya nggak, soalnya kan ada yang pernah bilang jangan pernah cepet puas sama hasil yang kita kerjain. Oh, sama hasil yang kita kerjain kan, bukan sama sesuatu hal yang kita dapatkan. Iya sih, ya benar-benar. Tergantung sih, itu kan orang yang bilang jangan pernah puas sama yang kita kerjain. Jadi maksudnya tuh kita tuh kerja lebih keras lagi, lebih maksimal lagi mungkin ya. Tapi bukannya kita puas dengan sesuatu apa yang kita capai, karena kan harusnya kita puas, harusnya bersyukur gitu enggak sih? Belepotan aja ngomong. Krik Bingung aja. Kayak gini nih di kosan, biasanya yang di kamar ansos tuh Iya. jadi diam. Iya, aing mau nanya kalau misalkan mana ya, kan di kamar ansos terus dikunci pintu, si jendela ditutup, gordennya ditutup. Terus apa yang mana lakuin di dalam sana, di dalam kamar mana? Apa yang mana pikirin, apa yang saya lakuin sebenarnya itu apa gitu, aing pengen tahu. Apa ya? Iya banyak, kayak tujuan hidup, tuntutan hidup. Terus aing tuh kayak udahlah mulai dulu. Tapi kayak berat banget buat bangun, buat mulai dari awal gitu ya, buat ngelanjutin hidup tuh kayak udahlah besok juga bisa, tidur aja dulu. Nah, itu namanya apa sih? Menunda-nunda. Procrastinating. Aku juga masih gitu. Kayak kalau bangun tidur, aku mau sahur ya, jam 3 nih. Mau sahur jam 3. Alarm dari jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 6. Jam 2 alarm teng bangun. Ya sih, itu kayak bangunin buat aing nunda. sorry anjir. Kayak bangunin aing juga sih. Cia denger alarm aing. Kayak aing yang mau sahur gini. Terus ya itu dia. Bangun jam 2, ya bangun, orang juga bangun, tapi buat matiin alarm. Jam 3 neng lagi bangun, matiin alarm. Sampai akhirnya cuma bangunnya jam 6. Pada akhirnya enggak puasa. Itu dia, menunda-nunda. Terus kayak orang nih mau ngerjain proposal ya, mau ngerjain tugas juga. Ya udahlah, nanti lagi masih ada waktu. Orang teh tahu jangan menunda-nunda, tapi susah anjir. Kita tuh kayak punya banyak waktu ya. Iya, bodoh. Besok aja deh. Lalu terbatas. Iya. Besok aja deh. Bilang itu besok aja dari Senin. Iya. Besok aja deh. Udah Senin lagi anjir. Bingung. Pengen tahu bulan. Jajan nih. Pekerjaan kita tuh gitu ya, habisin uang. Ngabisin waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Iya, habisin uang. Makan, kita keluar makan. Aku tok banget, makan yuk. Udah makan, terus ya sambil makan kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ya kita juga cerita, ngobrolin tentang aduh proposal gimana ya, terus nanti gimana, tapi tidak dilakuin anjir, bodoh.
Karena kita ngomong hari ini kerjain. Iya, hari ini kerjain. Mana juga tadi hari ini fix latar belakang. Pada kira besok lagi. Padanya besok. Bener. Aduh. Kenapa ya? Bingung Kayak ada yang lebih aja. penting ya. Asli. Rebahan aing lebih penting kayaknya. Main slot. Main slot enggak tuh? Di berbagai link. Asli. Kesel sama diri sendiri. Bet. Udah 20 menit. Mau sampai berapa nih? Mudah-mudahan 1 sampai 30 nih. Ya boleh lah. Kita Apa yang akan terjadi di menit ke-30 kita gak tahu kan. ya nanti terlintas sebuah topik. Iya, jeng. Oh, ini. Anak kos itu kan sering dikaitkan dengan homesick. Iya. Kangen rumah. Gimana cara mana yang ngatasin homesick? Kalau aing mah kan nggak terlalu jauh ya, kota Iya. aing sama kota sekarang orang tinggal di sini di dekat kampus, nggak terlalu jauh, 3 jam juga nyampe. Kalau mana jauh berapa jam? Ini baru di pulau ya Aing ya. Iya, nyebrang pulau. Dari sini dari Bandung ke Medan. Oh, disebutin ya Bandung sama Bandung Medan, ke gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa disebutin Bandung Medannya. Kalau orang mengatasi homesick itu karena tidak terlalu jauh, terus karena ada hal yang hal yang membuat orang harus bertahan di sini. Seperti kalau misalkan orang pengen balik, teman-teman orang balik kan, si S balik, si S juga balik kan. Ada S dua-duanya S ya. Iya sih. Si S1 sama S2 balik, Iya. teman-teman kita, teman-teman sekolasan balik. Terus kayak aduh pengen balik, terus sama orang tua juga ya gak apa-apa pulang aja, orang deket kan cuma 3 jam. Terus tapi kalau misalkan orang balik ke sana, di sana juga gabut, paling cuma temu kangennya 1 hari 2 hari, kangen-kangenan sama si mama sama si apa. Terus ada orang juga gak ada kan, di sana ada kakek orang. Terus teman-teman sebaya juga gak ada, jadi di sana tuh gabut, mau ngapain sama aja mending di sini. Iya. Seenggaknya di sini ada Sia lah ya. Iya ada ini sih. Ada mana? Tapi pada akhirnya jadi ini juga kan, Jadi apa? homesick sendiri-sendiri lagi. Iya. Ansos sendiri-sendiri lagi di Iya kamar bener, masing-masing. di kamar masing-masing. Ansos padahal kita gak ngelakuin apa-apa, bener Iya. gak sih? Nggak tahu gitu. Apa yang Bingung. kayak terlalu banyak sih tuntutan. Kalau si homesicknya Pengen pulang. iya, pengen pulangnya dengan banyak mengeluh. Iya sih. Karena jauh anjir, biayanya juga mahal. Belum sukses aja malu sama orang. Iya bener. Sekarang Aing lagi mau nyusun proposal sih, mau begadang. Bacot. Bacot. Aing juga mau ngerjain tugas mau beresin sekarang. Bohong. Asli mau beresin tugas. Habis tugas aing mau ngerjain proposal. Udah fix aing tempatnya di mana? Udah fix judulnya? Belum. Tempatnya perusahaannya udah. Udah tahu alasan kenapa pilih tempat itu. Karena gak ada lagi. Oke. Nanti dia muncul alasan sendiri. Aduh. Gimana ya? Jadi apa pelajaran yang dapat orang-orang ambil dari podcast ini? Apa ya guys? Kalian punya apa? Kalian mau apa? Ya tergantung lagi cara kamu menyikapinya. Anjir. Ya pokoknya untuk kalian orang-orang yang sebaya dengan kita, yang masih bingung, yang berada di quarter life crisis, kita juga merasakan hal yang sama. Iya. Anda tidak sendirian kawan. Terus ya jangan menyerah lah ya. Jangan menyerah. Terus semangat. Terus Jangan tergoda sama hal-hal yang macam-macam, semacam trading dan slot. iya. Uang panas ya itu. Iya. Jangan banyak diem sih. Maksudnya cobalah jangan terlalu ansos gitu. Oh iya benar-benar. Karena Cobalah belajar. Justru dengan ansos itu kita itu makin buntu gak sih? Makin dipikirin tuh makin berat, makin dipikirin tuh makin stres, Makin mentok. makin mentok. Iya benar.
kecuali kalau kita mau membuka diri ya, bertukar pikiran. Iya. Banyak yang harus kita pelajarin. Karena apa sih seperti kita ya? Seperti kita. Awalnya kita gak cerita-cerita kayak gini, anjir, ansos masing-masing. Terus makan random cerita. Sebenarnya kita tuh merasakan hal yang sama ya. Kita juga cerita tentang keluarga masing-masing. Yang tadinya kayak Maneh merasa anjing berada di keluarga kayak gini berat banget. Iya. Kayak merasa keluarga paling bobrok gitu ya. Si saudara-saudara, padahal orang juga sama seperti itu gitu. Enggak seperti yang Maneh bayangin. Cuman ada batas kemampuan kita kan masing-masing. Kalau apa namanya? Ini mau ngomong apa ya? Apa? Batas kemampuan apa? Maksudnya masalah hidup Maneh sama masalah hidup Aing sama-sama berat. Iya. Cuman tergantung takaran aja gini. Takaran Maneh segitu, Aing segini. Iya, karena Tuhan tuh tahu orang dikasih ujian segini, dikasih masalah hidup segini karena Tuhan tahu orang tuh bisa menghadapinya. Orang tuh bisa menyelesaikannya gitu. Jadi Maneh nggak usah ngerasa useless ya. Iya sih juga. Iya sih aja. Oke. Ini udah dapat poinnya. Iya. Apa? Coba ringkas, gan. Gas 138. Slot again. Kamu jangan gitu ya. Jangan mikirin slot lagi. Astagfirullahalazim. Apa itu slot? Siapa yang menciptakan slot? Jadi intinya yang pertama, untuk orang-orang yang sedang berjuang di di umur yang 20-an, jangan menyerah, terus Syukuri hal-hal kecil. Nah, syukuri hal-hal kecil. Justru hal-hal yang sepele itu yang bikin kita stres, yang bikin kita ngeluh-ngeluh. Iya, kurang puas padahal hal sepele ya. Iya. Padahal hal kecil syukurin. Iya, harus disyukurin. Padahal banyak orang yang masalahnya lebih berat dari kita. Kita mah masalahnya cuma sepele, cuma apa? Udah distresin, udah dibingungin, udah kesel-keselin, uring-uringan. Padahal orang-orang yang punya masalah berat yang lebih berat daripada kita nggak kayak gitu. Juga karena faktor ini nggak sih kita jauh dari Tuhan. Bener banget. Orang waktu yang di 2021 itu bener-bener titik terendah orang. Itu tuh yang orang biasanya suka ngaji atau ibadahnya jarang bolong-bolong. Aing sholat aja bahkan seharian nggak pernah sholat, kan 5 waktu ya. Kalau orang Islam tuh sholat tuh 5 waktu kan dalam sehari yang wajibnya. Orang tuh bener-bener si 5-5-nya ini gak ditunaikan. Terus ngaji aja sebulan sekali aja enggak, anjir. Bener-bener jauh dari Tuhan, terperosok ke lubang kemaksiatan. Udah hancur hidup aing waktu di 2021. Sampai sekarang akhirnya aing bisa mulai mencoba belajar untuk bangkit, memperbaiki diri aing, hidup aing gitu. Jadi gak jadi ini meringkasnya, anjir. Melebar lagi. Balik lagi. Gak apa-apa. Namanya juga ngobrol ya. Kan mengisi kegabutan ya. Iya, mengisi kegabutan. Kalau Sia ada gak sih Bat cerita di mana Sia itu jauh dari Tuhan dan Sia dekat ke Tuhannya lagi itu kayak gimana? Jauh dari Tuhan ya waktu kita ini kayak ansos gitu kan, merasa jauh ya dari Tuhan, nggak tahu apa yang harus kita syukurin, nggak tahu apa yang harus kita kayak puas gening dengan apa yang kita punya, yang Tuhan kasih ke kita. Iya bener ya. Terus dengan cara aku menyikapinya ya mencoba lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau aing kan muslim mulai dari tuh sering dengar lagu rohani. Oh iya, kalau orang kan orang sebagai muslim tuh sholat 5 waktunya jangan bolong, diusahain jangan bolong. Kalau Sia kan ibadah tuh yang jangan bolong tuh yang seminggu sekali kan. Nah, jangan bolong. Terus
baca Quran, saya juga baca Alkitab kan. Hmm. Baca Quran, terus apa ya? Iya kayak orang juga dengerin ceramah-ceramah, saya dengerin lagu rohani kan. Kalau di saya ceramah itu apa? Khotbah Khotbah. Iya, renungan malam. Renungan kalau renungan malam tuh kayak gimana? kayak khotbah malam. Jadi lu mana ngedengerin? Iya, ngedengerin, sharing. Bebas malamnya jam berapa? Bebas. Renungan pagi. Kalau aing tahajud kali ya. Kalau kamu di tahajud gimana? Salat. Cuma Salat. sunnah itu kan, sunnah. Bukan wajib. Sunnah. Sunnah. Kayak aing juga ingin banyak berpuasa, ingin mengosongkan perut biar lebih apa ya, lebih bisa berpikir anjir. Bukannya tambah stres ya? Iya gimana ya. Tapi kalau misalkan perut orang kosong, justru orang tuh lebih bisa berpikir kalau orang. Oh enggak, ini harus makan dulu. Tapi Belum kalau berpikir. kekenyangan juga gak bisa berpikir. Iya. Makanya kalau misalkan makan juga nggak sampai kenyang gitu. Yang penting gak lapar aja. Ya orang dari kemarin mau puasa gak jadi gara-gara gak sahur anjir. Besok asli mau puasa. Besok. Orang tuh ada 15 hari yang belum orang ganti. Nanti bangunin sahur ya. Bacot. Alarm saya tuh udah ngebangunin sahur buat aing nih. Ini Jadi kepikiran saya yang kayak puasanya. apa yang ikut sahur. Soalnya kan udah susah lagi ya buat tidur. Alarm itu kayak buat bangunin satu kosan ini, satu lantai ini. Karena ini udah malam. Dan di sini hujan. Dan temen podcast aing mau mengerjakan proposal katanya. Dan orang juga beneran mau ngerjain tugas, mau ngerjain proposal, and then mau apa lagi ya? Melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Tidur kita juga jamnya harus lebih teratur ya. Harus berkualitas juga sih tidurnya. Oke, kita mulai ngabis Iya. malam ini. Pokoknya kalau kalian gabut, kalian dengerin ini aja untuk mengisi waktu luang dan kegabutan kalian. Kalau kalian sibuk, kalau udah gak sibuk baru dengerin. Kalau udah sibuk, gak sibuk, dengerin. Iya. Intinya selamat mendengarkan buat kalian. Anjing bacot banget ya. Jangan bosan-bosan ngedengerin kita. Jangan bosan-bosan dengerin kita karena ini podcast pertama kita, dan nanti kalau misalkan banyak yang denger, kalau gak ada yang denger juga, kalau misalkan kita mau ini mah ya, kalau mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol mah kita upload lagi. Ya pokoknya semoga podcast kita ini memberikan manfaat sekecil apapun. Semoga ada sesuatu yang baik yang bisa kalian ambil, juga kita. Semoga bermanfaat sih. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Iya. Dan kalian tetap semangat apapun kondisi kalian, apapun yang kalian rasain, tetap semangat Dan bersyukur. Iya, dan bersyukur, dan tetaplah bernafas. Dalam keadaan terendah-rendahnya. Dalam kondisi sesulit-sulitnya, tetaplah bernafas dan bertuhan supaya tetap bertahan. Anjir, deep banget. Udah, thank you guys. Bye-bye. Bye-bye.